Hai, halo Virgo, apa kabar? Semoga semua Virgo dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Virgo, kita akan baca general reading untuk sepanjang tahun 2025 supaya kamu bisa melihat apa yang perlu kamu antisipasikan nantinya. Ya, kita akan baca energi dari bulan 1 sampai bulan 12, terus kita akan cek karir, finansial, dan love life, juga pesan semesta. Ya, aku disclaimer dulu, jadi readingan ini sifatnya general, kolektif, banyak orang. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapinya karena belum tentu resonate untuk setiap orangnya, pasti beda-beda ya. Tapi setidaknya kalian bisa memetik hal-hal positif yang ada di dalam readingan ini. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual juga silakan klik link katalog yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita lihat untuk bulan Januari di sini ada denial, Februari di sini ada purpose. Kemudian di sini ada relationship untuk bulan Maret. Untuk April ada success. Kemudian untuk Mei ada abundance. Juni ada blame. Juli ada health. Agustus ada indecision. September ada disiplin. Kemudian Oktober ada courage. Kemudian November ada peace. Desember ada self-esteem. Sepanjang tahun 2025 di sini ada failure ya. Ini ada pembelajaran dari kesalahan-kesalahan di tahun 2024 yang kamu jadikan pembelajaran, bahkan akan kamu jadikan motivasi untuk membuka peluang, untuk membuka keberuntungan dalam diri kamu di sepanjang 2025. Jadi kamu menelaah, oke, tahun 2024 kemarin aku bikin kesalahan, kesalahannya A, maka A ini akan kamu tingkatkan menjadi A+, bukan kesalahannya yang ditingkatkan ya. Maksudnya dari kesalahan itu apa sih yang bisa kamu jadikan nilai plus dalam memotivasi diri kamu. Oke, di bulan Januari di sini masih ada sesuatu yang ngeblur dalam diri Virgo. Artinya tentang pembelajaran dari tahun sebelumnya atau dari bulan-bulan sebelumnya, di mana masih ada penolakan-penolakan yang akan terjadi. Karena penolakan-penolakan ini dari sudut pandang kamu adalah tentang ketakutan. Ya, mungkin takut gagal, takut salah, takut ini, takut itu. Jadi banyak penolakan-penolakan di dalam diri kamu. Tapi penolakan ini sebenarnya ada dualitas sih. Ada beberapa Virgo mungkin merasa bahwa penolakan ini adalah kamu mengambil sisi baik untuk lebih berhati-hati, berjaga-jaga karena kamu nggak mau mengalami kerugian. Tapi ada juga sebagian dari Virgo mungkin penolakan-penolakan ini karena masih sedikit banyak kamu berperang dengan ego dalam diri kamu sendiri. Ya. Oke, kemudian di sini ada purpose. Di bulan Februari memberanikan diri ya. Kamu tahu banget apa yang harus kamu lakukan. Artinya pergejolakan di Januari meningkat pada saat bulan Februari sehingga kamu sudah mulai melakukan satu titik balik dalam diri kamu tentang berani melakukan tindakan atau berani sedikit banyak mengorbankan apa yang menjadi tujuan dalam hidup kamu. Kemudian relationship. Di bulan Maret banyak yang meng-attract sesuatu yang berkaitan dengan relationship ya. Relationship juga nggak harus tentang pasangan aja ya. Bisa jadi tentang relationship dengan pekerjaan atau terhadap keluarga atau diri sendiri ya. Aku ngelihat di sini kayak kamu lagi banyak ingin mengapresiasi orang-orang yang ada di lingkungan kamu. Jadi kayak kamu mulai paham bahwa oh si A ini keinginannya seperti ini, si B keinginannya seperti ini. Jadi lebih kepada kayak kamu lebih banyak menghargai orang sesuai dengan kapasitasnya mereka, bukan kapasitasnya kamu. Kemudian di bulan April ada sukses ya. Kamu tahu banget nih, ada kesuksesan yang kamu dapatkan dari hasil kerja keras kamu. Dan di sini kalau yang aku lihat ya, kamu sangat menghargai kesuksesan itu dan ingin berbagi kesuksesan itu kepada keluarga atau orang-orang tersayangnya kamu. Jadi sukses ini juga tergantung, bisa sukses di love life, sukses di uang, kerjaan, atau hal-hal lainnya.
Kemudian di bulan 5 Mei ada abundance. Nih, dari sukses tadi menggiring kamu masih dalam situasi berkelimpahan di bulan Mei. Ada uang masuk, ada hal-hal positif masuk. Ya, ada sesuatu yang bermekaran di dalam diri kamu, dan di sini aku ngelihat dari abundance yang kamu milikin sepertinya ada yang akan kamu simpan atau kamu diamkan, endapkan untuk jangka waktu tertentu, ya. Kemudian sini ada blame. Ini tentang responsibility. Kamu menerima responsibility dari hasil perbuatan atau dari apa yang kamu kerjakan di hari-hari atau di bulan-bulan sebelumnya. Jadi di sini mungkin kamu tidak ingin menyalahkan dari apa kesalahan yang sudah terjadi. Ya, mungkin beberapa Virgo ada yang suka atau ada yang pernah ya menyalahkan diri sendiri dari sesuatu kegagalan misalnya, atau bahkan menyalahkan orang lain, menjadikan kambing hitam. Nah, di sini sudut pandang mata kamu sudah jauh lebih luas bahwa apapun yang sudah terjadi punya responsibility-nya masing-masing, ya. Apalagi kalau itu kamu yang lakukan. Jadi memang lebih banyak berkaca pada kejadian-kejadian dan diri sendiri. Virgo, sepertinya kamu di 2025 lebih banyak ke arah pemahaman, ya, baik itu dari internalnya kamu ataupun eksternal kamu. Oke, di bulan Juli perhatikan kesehatan. Di sini ada health, ya. Mungkin Virgo beberapa membutuhkan istirahat, mungkin jangan kerja terlalu over mungkin, atau ada yang merubah pola makan, mau jadi vegetarian atau makan dengan versi-versi di mana itu lebih kepada untuk menjaga kesehatan kamu, atau ada yang nge-gym atau banyak hal yang berkaitan dengan kesehatan yang perlu kamu perhatikan di bulan Juli. Kemudian di sini ada indecision, ya. Di bulan Agustus aku lihat kamu akan dihadapkan dengan situasi pilihan, ya. Ada stagnan dalam memutuskan A atau B, ya. Nah, di sini kamu lagi disuruh menajamkan intuisi kamu untuk mengambil sikap atau langkah yang tepat dalam kehidupan kamu, ya. Kemudian di September di sini ada disiplin. Ya, beberapa bahkan banyak Virgo di sini kalau aku lihat ada motivasi atau ada afirmasi di mana mungkin kamu akan lebih disiplin dengan planning kamu, dengan rencana-rencana kamu ke depannya, ya. Ada juga nih yang negatif. Kamu lagi dituntut untuk disiplin. Jadi kayak kalau kalian masih di posisi kerja sama orang atau perusahaan, ya, kamu harus mendisiplinkan diri untuk misalnya kerja tepat waktu, kerja selesai dengan target. Tapi kalau misalnya kamu yang bekerja sendiri, self-employee atau punya usaha, bisnis, artinya kamu juga harus mendisiplinkan diri dengan rencana-rencana kamu, ya. Jangan cuma sekedar rencana, akhirnya semau gue aja. Karena mungkin banyak Virgo yang gak suka terikat, ya. Kayak kamu lebih senang mengerjain sesuatu sendiri, punya penghasilan sendiri, atau bekerja di belakang layar. Tapi hal yang seperti itu kadang-kadang membuat kamu jadi merasa, masih kerja sendiri, nyantai aja. Ujung-ujungnya banyak yang terlewatkan. Kemudian sini ada courage. Di bulan Oktober ada titik balik yang terjadi dalam diri kamu, di mana ada inner power, inner strength yang terjadi dari bulan ke bulan. Akhirnya membuat kamu jadi orang yang kayak memiliki satu keteguhan hati, ya, kekuatan hati, di mana kamu benar-benar bisa kayak jadi orang yang lebih self confidence, lebih memiliki kepercayaan diri yang kuat, ya. Ada juga beberapa yang sedang menuju ke arah situ. Kemudian di bulan 11 ada kedamaian, peace, ya. Kamu dalam posisi yang santai di bulan 11, kayak kamu lagi menemukan kedamaian apapun. Misalnya sekalipun kamu berada di tempat yang rame, tapi kamu bisa menjadi orang yang merasakan tenang atau damai. Kemudian di Desember ada self-esteem, ya, tentang ada gift, ya, berkaitan dengan perasaan, cinta kasih terhadap diri sendiri dan lingkungan atau orang-orang terdekat kamu. Di sini kamu akan menjadi orang yang mengambil atau memetik sesuatu yang membuat kamu beruntung dari self-love-nya kamu. Jadi ada pemahaman tentang spiritual juga, bahwa kalau kamu misalnya bersikap baik dengan orang-orang, dengan lingkungan kamu, maka benefitnya apa nih yang kamu dapatkan. Itu, ya. Jadi kayak kamu lagi mencerna lebih banyak, mengolah diri kamu sendiri. Misalnya kalau aku bersedekah, maka benefitnya buat aku apa? Hati senang, pikiran tenang misalnya, atau mengebantu orang dalam sisi yang lain juga seperti itu. Jadi kamu lagi memetik benefit dari sesuatu yang kamu kerjakan untuk
amal, ibaratnya seperti itu. Oke, kita lihat karir, finansial, dan love life kamu ya dari tarot. Virgo awal tahun di sini ada The Empress, beauty and abundance. Ya, ada keberlimpahan, kenyamanan, ketenangan. Ya, ada situasi di mana kamu mendapatkan sih apa yang menjadi target kamu, keinginan kamu, cita-cita kamu. Cuman di sini kalau aku lihat ada batasan-batasan di mana mungkin beberapa di antara kalian agak sedikit kalap mata dengan mengontrol ya apa yang kalian dapatkan dari pekerjaan tersebut. Hati-hati dengan pride atau harga diri atau kesombongan ya. Karena di sini beberapa di antara kalian ketika ada di posisi tertentu, ada yang akan dibelokkan oleh semesta untuk diuji coba lagi. Sampai di mana kehambelan orang ini, atau sampai di mana seseorang ini ketika aku naikkan ya posisinya, mungkin penghasilannya, mungkin ini akan membuat dia tetap bisa bertahan atau dia akan jatuh dengan godaan-godaan yang ada di sekitarnya. It means artinya ada keberhasilan, ada kesuksesan dari pekerjaan kamu, tapi juga ada uji coba yang kamu akan dapatkan terkait dengan appreciation dalam diri kamu sendiri. Nah, di sini kamu harus berhati-hati ya. Virgo, apalagi di pertengahan tahun di sini ada The Hermit, contemplation, wisdom, tuh kan. Tadi ada goncangan nih dari kesuksesan yang kamu dapatkan di awal tahun ya. Ini akhirnya membuat kamu sadar justru di pertengahan tahun. Nah, ketika pertengahan tahun, ketika ada kesadaran dari apa yang kamu dapatkan, kamu sadar bahwa jangan sampai apa yang kamu ciptakan atau kamu lakukan di awal tahun menuju pertengahan ini membuat kamu nanti menuju akhir tahun jatuh. Akhirnya, nanti di pertengahan tahun di mana kamu akan berkontemplasi. Ya, ada kebijakan, ada wisdom yang akan datang dalam diri kamu di mana kamu menjadi seseorang atau menjadi leader atau menjadi sosok yang benar-benar kali ini tidak terpengaruh dengan apa yang kamu dapatkan. Kamu lebih kepada kayak menyelesaikan euforia kamu di awal tahun tadi. Itu ya. Kemudian di akhir tahun di sini ada High Priestess, intuisi, sacred knowledge. Lagi-lagi nih ya. Bagus sih kalau aku lihat di karir ya, artinya kamu ada situasi di mana udah nggak mau validasi lagi tentang apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu dapatkan. Mungkin misalnya beberapa orang ada yang mengerjakan sesuatu, oh itu aku yang kerjain tuh, oh kemarin aku begini-begini. Kalau sekarang enggak, yang penting kamu lakukan, kamu tahu effortnya seperti apa, kamu tahu juga respectnya baliknya ke kamu seperti apa. Bahkan mungkin ada yang merasa bahwa kamu juga akan dapat pahala mungkin, atau dapat hal-hal yang nggak perlu orang lain tahu seperti itu. Ya, nilai kamu semakin meningkat walaupun polanya semakin menyusut nanti. Jadi kayak kamu lebih memilih untuk kerja di belakang layar, orang nggak perlu tahu deh kalau itu aku yang ngerjain, yang penting hasilnya bagus, orang lain senang, seperti itu. Karena mungkin di sini tadi di awal ini ada tempaan benar-benar dari eksternal kamu, dari sesuatu yang kamu dapatkan. Akhirnya di sini kamu berjalan menuju akhir tahun, kamu sadar ya tentang bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang memang nggak perlu di show up, tapi kamu sudah yang penting dapat hasilnya. Itu ya Virgo. Oke, kita lihat keuangan Virgo 2025. Virgo, finansial di sini ada Two of Crystal, balance, adaptability. Ya, ini keuangan balance ya, keuangan kamu dalam situasi yang stabil, ada peningkatan, tapi lagi-lagi tentang adaptasi juga terjadi. Nah, ini masih ada kaitannya dengan karir tadi ya. Ada godaan-godaan yang terjadi ketika kamu mendapatkan sesuatu balancing atau bahkan peningkatan. Nah, di sini mungkin ada kontrol yang harus kamu lakukan dari mengelola atau memanage keuangan kamu. Nah, buat kamu mungkin ada yang tadi, oh Virgo hebat ya, Virgo gini-gini. Akhirnya kamu tanpa sadar royal ya, memberikan hadiah orang karena mungkin pujian atau karena memberikan hal-hal yang menurut kamu itu sangat mendapatkan respect atau validasi dari orang dengan apa yang kamu milikin. Nah, lagi-lagi kamu diuji coba dengan keuangan di awal menuju pertengahan tahun ya. Keuangannya stabil tapi lagi-lagi ada godaan. Oke, pertengahan tahunnya menuju akhir tahun di sini ada The Emperor ya, fokus stability itu kan, kembali lagi ya. Connect nih antara karir sama keuangan kamu.
Akhirnya di sini kamu lebih kepada euforianya selesai tadi. Akhirnya kamu memilih untuk fokus ya, untuk memiliki satu kestabilan keuangan di mana uang itu akan kamu lebih banyak memfokuskan pada kepentingan diri kamu sendiri atau keluarga kamu atau apa yang menjadi kebutuhan kamu ke depannya ya. Uangnya nggak ada masalah, stabil kalau aku lihat. Bahkan beberapa Virgo lagi naik daun nih. Tapi banyak pemahaman yang kamu dapatkan di 2025. Kemudian sini ada page of account ya. Ada discovery dan enthusiasm ya. Artinya ada antusias mungkin yang akan kamu lakukan. Atau perencanaan yang akan kamu lakukan lebih kepada tentang lagi-lagi amal ya. Mungkin beberapa di antara kalian akan memanage keuangan kalian. Sebagian besar mungkin lebih banyak membantu seseorang atau membantu keluarga ya. Kayak kamu ngerasa bahwa kebutuhan atau keperluan untuk diri kamu tuh sudah benar-benar tercover. Mungkin menuju akhir tahun akan ada orang terdekat kamu butuh bantuan, bisa jadi kamu akan berfokus membantu dia dulu, seperti itu. Jadi kayak keuangan kamu menuju akhir tahun nggak ada masalah, tapi kayak kamu lebih mencoba untuk mengalokasikan itu untuk membantu orang-orang terdekatnya kamu, seperti itu. Apalagi yang bisa aku lihat dari keuangan kamu nih, ya. Di sini ada beberapa juga yang mungkin akan belajar, ya. Gak tahu nih akan meningkatkan apa. Mungkin kamu akan nambah bidang, kuliah mungkin, atau kursus mungkin. Ada sesuatu yang ingin kamu pelajari dari alokasi uang kamu, ya. Bottom of the deck, energi kamu sepanjang 2025 ada love, ya. Ada cinta kasih, ada kepercayaan, trust, ada balancing dalam love life kamu juga. Kemudian ada pilihan juga berkaitan dengan perasaan. Mungkin di sepanjang 2025 ini kamu akan tahu pilihan mana yang tepat. Siapa yang membuat kamu nyaman? Kalau kemarin mungkin kamu masih suka plan, masih suka celingak-celinguk kiri kanan, atau masih suka playing around, sepertinya di 2025 ini ada titik balik di mana kamu ingin, aku benar-benar kali ini nggak mau main-main lagi deh urusan cinta, kayaknya aku pengen fokus aja dengan satu orang misalnya, atau kali ini aku pengen berkomitmen. Ada ketetapan hati yang ingin kamu lakukan di 2025, ya. Oke, kita lihat pesan kehidupan buat Virgo apa nih di 2025. Virgo, di sini ada Golden Palace ya. Ada yang beberapa di antara Virgo sepertinya mulai merencanakan untuk membeli aset atau properti. Tapi kalau belum berarti cobalah mulai membayangkan kalau kalian akan memiliki hal tersebut. Artinya ada jurnal yang kalian buat ketika kalian ingin melakukan hal tersebut. Ini juga ada grow up. Grow up yang akan terjadi dalam diri kalian harus kalian tingkatkan supaya ini menjadi grow old, ya. Jangan cuma mengejar rich atau kekayaan tapi sifatnya cepat hilang. Kalian juga harus menciptakan yang namanya wealthy. Wealthy itu adalah bagaimana uang yang ada di dalam diri kalian tapi bisa kalian kembangkan lagi. Nanti penggunaannya tergantung kalian, ya. Jadi kalian kayaknya di 2025 yang suka euforia masalah uang, validasi masalah uang, punya ini, punya itu, agak sedikit mengerem, ya. Oke, kemudian sini ada Ghostland. Ini tentang imajinasi, afirmasi, atau apapun yang bisa kalian pikirkan, kalian bayangkan untuk apa visi misi keinginan kalian supaya bisa terrealisasi. Jadi kadang-kadang orang itu juga butuh yang namanya berdoa, berafirmasi, ya. Jadi ketika kalian berafirmasi, kalian harus membuat bayangan. Aku pengen punya rumah, misalnya rumah itu bentuknya gimana? Oke, kamarnya 3, bentuknya gini. Jadi afirmasi yang kalian asumsikan juga, ini kayaknya lagi baik-baiknya atau lagi bagus-bagusnya untuk kalian lakukan di di tahun 2025. Oke, kemudian sini ada encouragement, ya. Untuk urusan love life kayaknya Virgo lagi bagus-bagusnya di 2025, ya. Love life ini juga banyak, bukan hanya untuk pacaran-pacaran, cintaan-cintaan, tapi juga kepada keluarga, kepada anak. Jadi perasaan kalian di sini lebih
tenang sih di 2025, kayak nggak terlalu terpengaruh dengan urusan percintaan. Tapi tergantung usia sih kalau ini ya. Jadi ada juga yang mungkin masa-masa puber ya akan ngalamin suka duka juga gitu. Tapi ini untuk orang-orang yang sudah di posisi batas usia tertentu, sudah melewati beberapa pembelajaran. Jadi kayak nggak terpengaruh lagi untuk urusan cinta yang nggak kalau aku lihat ya. Oke, kita lihat pesan love life-nya apa buat Virgo. Di sini ada free yourself ya. It's time to take back control of your life. Ini waktu yang baik untuk kamu membebaskan diri kamu dari keterbelengguan, kemelekatan ya, atau attachment yang selalu kamu lakukan tapi tidak pernah atau tidak kunjung mendapatkan hasil. Waktunya kamu membebaskan diri kamu untuk fokus dulu love life terhadap diri kamu atau keluarga, seperti itu. Kemudian ada new love, ada cinta baru yang akan terjadi antara kamu dengan seseorang. Bisa jadi dengan orang baru ataupun orang lama. Ada cinta yang bersemi. Virgo percintaannya bagus di tahun 2025. Kemudian di sini ada love yourself first ya. Cintai diri kamu terlebih dahulu. Sebelum kamu masuk ke ranah mencintai orang lain, sosok lain, individu lain yang belum tentu kamu pahami sikapnya, karakternya, bibit bobot bebetnya. Alangkah lebih baik kamu juga mempelajari diri kamu lebih dalam lagi. Bahwa diri kamu tuh butuh dicintainya seperti apa, love language-nya kamu tuh seperti apa. Jadi ketika kamu mencintai seseorang, kamu sudah dapat pemahaman dari diri kamu sendiri. Ketika kamu ingin dicintai, maka kamu juga harus mencintai. Ketika kamu ingin mendapatkan respect, maka kamu juga harus respect. Seperti itu. Jadi ada pelajaran-pelajaran tentang love life yang harus kamu pelajari, di mana bukan kamu aja yang harusnya mendapatkan perhatian, tapi pasangan kamu juga harus mendapatkan perhatian yang sama supaya adil. Oke? Virgo, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye Virgo.